Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2225 sampai bab 2228. Linlong, kan, Zhou An berkata dengan gigi terkatup. Oke, aku ingat namamu, tunggu saja aku. Setelah itu, Zhou An berbalik untuk pergi. Berhenti, kata Ye Chong. Ini mengejutkan Zhou An. Dia berbalik dan nadanya melembut tanpa disadari. Kamu, apa lagi yang ingin kamu lakukan? Ye Chong berkata, bukankah kamu baru saja mengatakan itu? Jika aku memiliki kemampuan, kamu keluar saja dari di sini. Wajah Zhou An memerah. Kapan dia dihina seperti ini? Keluar, Ye Chong mengulurkan tangan, atau mati. Suara Ye Chong dingin, dan rasa penindasan yang sangat besar segera menekan tubuh Zhou An. Di bawah tekanan yang sangat besar ini, Zhou An meraung, dan kakinya tiba-tiba jatuh ke tanah. Dia tidak peduli dengan wajahnya sekarang, jadi dia berbaring di tanah dan kemudian mulai berguling. Zhou An benar-benar muncul di depan semua orang. Setelah keluar dari pintu, dia bangkit, lalu menundukkan kepalanya dan lari seperti anjing yang berduka. Yi Ku Yue, anggota keluarga Huang yang berdiri di depan pintu, tidak berani menatap Zhou An sama sekali. Ye Chong tidak takut pada Zhou An, tetapi anggota keluarga Huang ini adalah orang-orang biasa, dan mereka tidak berani memprovokasi orang-orang dari keluarga tersembunyi. Bahkan jika anggota keluarga dunia tersembunyi sekarang dipukuli hingga putus asa, mereka tidak berani menertawakan mereka. Setelah Zhou An pergi, Huang Yude dan yang lainnya bereaksi. Ye Chong sekali lagi menumbangkan pengetahuan mereka. Ye Chong tidak hanya pandai dalam keterampilan medis, budidayanya juga sangat kuat. Dia benar-benar mengalahkan anggota keluarga dunia tersembunyi dengan sangat buruk. Keluarga Huang sangat terkejut. Sebelum Huang Yude sempat bertanya mengapa Ye Chong menyebut dirinya Linlong, Huang Xishan sudah bangun dengan santai. Faktanya, Huang Xishan tidak menderita penyakit aneh apapun, melainkan hanya diracuni. Sekarang setelah racunnya hilang, Huang Xishan secara alami terbangun. Dia hanya merasa mulutnya kering dan sedikit lemas. Tentu saja, ini adalah gejala sisa dari perawatan Zhou An yang ceroboh, tapi tidak ada yang serius. Melihat Huang Xishan terbangun, Huang Yude, Huang Zi dan yang lainnya sangat senang dan segera berkumpul. Huang Xishan masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Huang Zi dengan singkat menjelaskan masalahnya. Setelah Huang Xishan mendengarkan, dia menghela nafas dengan emosi. Tuan Ye, Anda menyelamatkan saya lagi. Ye Chong berkata, ini masalah kecil. Lalu dia bertanya, ngomong-ngomong, Tuan Huang, bagaimana kamu bisa diracuni? Huang Xishan menutup matanya dan mengingatnya. Lalu dia berkata, pagi ini, saya berlatih Tai Chi di taman seperti biasa, dan orang-orang yang saya temui semuanya adalah teman lama. Tidak ada yang mengejutkan. Oh, ngomong-ngomong, saya bertemu dengan orang yang agak aneh. Orang? Ye Chong bertanya. Huang Xishan mengangguk. Ya, dia adalah seorang pria berusia sekitar 40 tahun, mengenakan pakaian hitam. Dia tidak tinggi, tetapi dia membawa kotak obat yang sangat besar. Dia tampak seperti pria yang berlarian menjual obat-obatan palsu. Huang Xishan melanjutkan mengingat, ketika saya melewatinya, saya seperti mencium aroma yang aneh. Saya tidak memikirkan apapun saat itu, tetapi ketika saya sampai di rumah, ketika saya hendak minum teh, tiba-tiba saya merasa, aku tidak tahu apa-apa lagi. Faktanya, yang ditemui Huang Xishan bukanlah seseorang, melainkan pria berbaju hitam bernama Chao, yang diatur oleh dokter paling beracun di dunia, Hua Qingtang.
Dia mengatur agar Hua Qingtang meracuni Huang Xishan. Ye Chong mengerutkan kening saat mendengar ini. Tapi dia tidak tahu detail spesifiknya. Dia hanya merasa masalah ini sangat aneh. Karena sekuat apapun keluarga Huang, mereka hanyalah orang biasa. Orang di dunia seni bela diri tidak bisa membunuh Huang Xishan dengan mudah. Mengapa seseorang dari dunia seni bela diri harus bersusah payah meracuninya? Ye Chong bingung. Kemudian, Huang Xishan tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata kepada Ye Chong, "Oh, omong-omong, Tuan Ye, sebenarnya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Anda menghancurkan anggota keluarga dunia tersembunyi. Masalah ini itu tidak akan berdampak apapun padamu. Iya, berhati-hatilah terhadap orang-orang dari keluarga tersembunyi yang akan kembali untuk membalas dendam padamu," kata Huang Zie. Ye Chong tersenyum sedikit, tidak takut. Pada titik ini, Huang Zi tiba-tiba teringat sesuatu. "Ngomong-ngomong, Tuan Ye, mengapa Anda menyebut diri Anda Lin Long?" Ye Chong tersenyum dan berkata, "Karena saya." Segera setelah kata-kata ini diucapkan, beberapa orang yang hadir tercengang. Mata Huang Xishan menatap Ye Chong dengan heran. Siapa di kota Hong Kong yang tidak mengetahui nama Lin Long? Itulah orang yang membunuh Zhang Daxuan pertama di kota Hong Kong. Kamu Chong adalah Lin Long. Huang Xishan sedang berada di kuil Longsu pada waktu itu, dan beruntung bisa melihat Lin Long dari kejauhan, tetapi sebenarnya tidak terlihat seperti itu. "Apakah ini benar?" Huang Xishan bertanya dengan terkejut di wajahnya. Ye Chong melihat ke belakang tetapi tidak berkata apa-apa. Huang Xishan segera mengerti, memanggil Huang Yude, membubarkan keluarga Huang yang berdiri di luar pintu, lalu menutup pintu. Saat ini, Ye Chong mengungkapkan bahwa Lin Long sebenarnya berpura-pura menjadi dirinya sendiri. Setelah mendengar apa yang terjadi pada Ye Chong, Huang Xishan dan yang lainnya dipenuhi dengan kekaguman. Huang Yude dan yang lainnya sangat kagum saat ini. Pantas saja Ye Chong begitu sakti. Ternyata dialah Lord Lin Long yang terkenal. Meski terdengar melegenda, Huang Xishan merasa hal tersebut masuk akal. Bagaimanapun, kekuatan Ye Chong benar-benar sebanding dengan Lin Long yang legendaris. Jika Ye Chong bukan Lin Long, maka akan aneh jika dua orang kuat seperti itu tiba-tiba muncul di kota Hong Kong. Huang Zi segera menunjukkan ekspresi kagum dan menatap Ye Chong. "Ya, Tuan Ye, ternyata Anda adalah Tuan Lin Long yang terkenal. Tetapi mengapa Anda tidak setampan sang legenda?" Huang Zi berbicara tanpa ragu-ragu. Kata Huang Xishan berkata dengan cepat, "Xiao Zi, jangan bicara omong kosong." Huang Zi dengan cepat menutup mulutnya dan menjulurkan lidahnya ke arah Ye Chong. Ye Chong juga tidak bisa tertawa atau menangis. Faktanya, Ye Chong memberitahu keluarga Huang berita ini bukan untuk memamerkan dirinya, tetapi sebaliknya, itu adalah cara untuk menyembunyikan dirinya. Hari ini, identitasnya sebagai Ye Chong mengungkapkan kekuatannya. Semua orang di keluarga Huang tahu bahwa Ye Chong sangat kuat sehingga dia bahkan bisa mengalahkan orang-orang dari keluarga dunia tersembunyi sesuka hati. Dan Ye Chong memberitahu keluarga Huang bahwa dia ingin menyembunyikan identitasnya. Jadi dia menggunakan nama Lin Long, sehingga keluarga Huang dapat menyatakan kepada dunia luar bahwa orang yang datang untuk menyelamatkan Huang Xishan dan menghancurkan Zhou An hari ini adalah Lin Long. Bagaimanapun, Ye Chong berencana melatih keluarga Huang untuk menjadi pembantunya di kota Hong Kong. Jadi bukan masalah besar untuk mengungkapkan identitas aslinya kepada Huang Xishan dan beberapa orang lainnya. Orang-orang seperti mereka diharapkan tidak berani mengungkapkan identitasnya kepada publik. Tentu saja, melakukan hal ini tidak akan menghindari balas dendam keluarga Zhou padanya, tapi setidaknya bisa membingungkan mantan musuhnya, yang masih hemat biaya bagi Ye Chong. Setelah melakukan semua ini, Ye Chong pergi. Awalnya, keluarga Huang ingin mengundang Ye Chong makan malam, tapi Ye Chong tetap menolak. Setelah Ye Chong pergi, keluarga Huang segera memulai persiapan.
Huang Xishan memberi perintah tegas kepada keluarga itu, tidak menyuruh siapapun menyebutkan nama Ye Chong. Jika orang luar bertanya, mereka akan mengatakan bahwa Tuan Linlong yang melakukan segalanya. Hari ini Linlong lah yang datang untuk menyelamatkan Huang Xishan, dan Linlong lah yang menggulingkan Zhou An. Jika ada yang memberitahu rahasia bahwa Ye Chong adalah Linlong, mereka akan dihukum berat. Tentu saja, keluarga Huang harus mematuhi perintah dan tetap diam tentang rahasia ini. Namun Huang Xishan kini merasa memberi Ye Chong sebuah villa dan mobil mewah saja tidak cukup. Namun, orang besar seperti Linlong secara alami telah melepaskan diri dari hal-hal lain dan memutuskan untuk meremehkan hal-hal vulgar ini. Saya khawatir meskipun semua properti keluarga Huang diberikan, orang mungkin tidak akan memperhatikannya. Jadi bagaimana kita bisa menyenangkan Ye Chong? Huang Xishan memandang cucunya yang berharga dan memiliki ide yang berani di benaknya. Dia berkata kepada Huang Zi, "Xiao Zi, jika Anda memiliki kesempatan di masa depan, silakan hubungi Tuan Ye lebih lanjut. Ini adalah kesempatan yang datang lebih dulu. Ini adalah kesempatan yang bagus." Ketika Huang Zi mendengar ini, dia secara alami mengerti maksud Huang Xishan. Dia tersipu dan menundukkan kepalanya, tapi tidak membantah. Faktanya, ketika Huang Zi hanya mengenal Ye Chong, dia sangat mengagumi Ye Chong. Lagi pula, Ye Chong sangat kuat. Jika dia diminta menikah dengan Ye Chong, dia pasti setuju. Namun, sekarang Huang Zi tahu bahwa Ye Chong adalah Linlong, dia menjadi lebih khawatir. Dia khawatir apakah Ye Chong akan menyukainya. Di kota pelabuhan, di sebuah villa terpencil, masih ada ruangan gelap itu. Tidak ada lampu yang dinyalakan di malam hari, hanya cahaya bulan yang memantulkan sosok pria berbaju hitam, seperti kegelapan pekat. Hua Qingtang berdiri di samping bayangan hitam itu, tampak sedikit gugup. "Cao, Tuan Cao," Hua Qingtang gemetar. Pria berbaju hitam berkata dengan dingin, "Huang Xishan belum mati." Hua Qingtang mengangguk, "Cao, Tuan Cao, tolong selamatkan hidupku. Saya tidak mengharapkan ini, saya tidak mengharapkan orang yang mampu muncul, saya sudah menyelidiki secara diam-diam." Setelah itu, seorang pria bernama Linlong lah yang menyelamatkan Huang Xishan. Pria berbaju hitam itu mendengus dingin. Faktanya, dia memiliki informasi yang jauh lebih baik daripada Hua Qingtang. Tentu saja, dia juga tahu bahwa Linlong lah yang menyelamatkan Huang Xishan. Tujuan dari pria berbaju hitam adalah menggunakan metode rahasia untuk secara bertahap merambah kota pelabuhan dan mengubahnya menjadi markas mereka sendiri. Oleh karena itu, ketika dia mendekati Boski untuk pertama kalinya dan memberinya tenaga kerja dan sumber daya material, ketika dia akan berhasil, hal itu disabotase oleh Linlong. Tapi kali ini, dia menargetkan Huang Xishan. Awalnya tujuannya adalah untuk menghancurkan Huang Xishan dan kemudian menduduki properti keluarga Huang bersama rakyatnya sendiri. Tapi saya tidak menyangka Linlong akan menghancurkannya lagi. Pria berbaju hitam itu menyipitkan matanya. Sayangnya, dia sudah lama menyelidiki Linlong, tapi dia tidak mendapatkan informasi berguna sama sekali. Seolah-olah pria ini melompat keluar dari batu. "Tuan Cao, saya akan meracuninya lagi. Kali ini saya berjanji akan membunuh Huang Xishan," kata Hua Qingtang. Pria berbaju hitam hanya mencibir dan berkata, "Tidak, Huang Xishan tidak harus mati untuk saat ini." Meskipun segala sesuatunya tidak berkembang ke arah yang direncanakan oleh pria berbaju hitam, momentum perkembangannya tidak buruk sekarang. Hal yang membuat pria berbaju hitam mengubah rencananya adalah Zhou An. Linlong menggulingkan Zhou An, yang merupakan keturunan keluarga Zhou, keluarga yang tertutup. Keluarga Zhou telah digulingkan, dan keluarga Zhou bertekad untuk tidak melepaskannya. Diperkirakan keluarga Zhou dan Linlong akan segera bertempur. Saat itu, pria berbaju hitam hanya perlu menggunakan beberapa trik secara diam-diam untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar,
yang akan lebih berguna daripada keluarga kecil Huang. Faktanya, keluarga tersembunyi dan pria berbaju hitam adalah musuh bebuyutan. Dia tidak keberatan jika kedua belah pihak kalah. Pria berbaju hitam itu mencibir, lalu melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Hua Qingtang untuk keluar. Setelah itu, pengurus rumah tangga masuk dengan tenang. Pria berbaju hitam melanjutkan, pergi dan panggil Miyamoto Nobunaga. Ya, kepala pelayan segera merespons dan mundur. Kota Gang, sebuah rumah bangsawan di pinggiran timur, memiliki pemandangan yang indah dan awalnya merupakan tempat pemandangan umum. Namun saat ini sudah menjadi kediaman pribadi. Ini menunjukkan betapa berkuasanya pemilik ini untuk mengubah milik umum menjadi milik pribadinya. Faktanya, keluarga ini adalah keluarga penyendiri yang ditakuti, keluarga Zhou. Keluarga Zhou adalah keluarga pertama yang mengambil tindakan di antara semua keluarga tersembunyi, dan tentu saja ini bukan yang terakhir. Setelah keluarga Zhou, pasti akan ada lebih banyak keluarga tersembunyi yang segera muncul, dan seluruh dunia akan menjadi lebih kacau. Keluarga Zhou menempati peringkat ke-35 di antara 36 keluarga di Tiangang. Tetapi bagaimanapun juga, ini adalah salah satu keluarga tersembunyi, dan terkenal dalam daftar, dan sangat kuat. Tim pendahulu keluarga Zhou, lebih dari selusin orang, telah tiba di kota Hong Kong dan menempati tempat indah di kota Hong Kong ini. Saat ini, di paviliun yang tenang di Manor, ada meja bundar yang terbuat dari batu, dan beberapa orang sedang duduk mengelilinginya sambil minum teh. Salah satu orang yang duduk di kursi utama adalah seorang wanita cantik berusia 20-an. Wanita ini berpenampilan manis, kulit putih, mata secerah bintang, alis bening, hidung mancung, sepasang bibir merah cerah, rambut dipelipis menjuntai hingga ke leher, dan berpakaian putih. Saat ini, dia sedang melihat ke samping ke arah kolam di luar paviliun. Angin sepoi-sepoi meniup rambutnya dan melintasi pipinya yang indah melihat dari samping. Dia tampak sangat dingin, seperti Dewi misterius 9 surga, tidak dapat diganggu-gugat. Orang ini tidak lain adalah Zhou Qiong, wanita tertua dari keluarga Zhou. Zhou Qiong adalah pemimpin generasi muda keluarga Zhou. Pedang kecil abadi dari keluarga Zhou menempati peringkat ke-9 dalam daftar tangga, dan pedang kecil abadi dari keluarga Zhou menempati peringkat ke-9 di antara generasi muda. Kunjungan ke kota Hong Kong ini adalah kali pertama dia menjalankan misi keluarga. Di sebelahnya, ada beberapa tetua yang duduk-duduk, semuanya datang untuk membantunya. Semua orang duduk di sana sambil minum teh. Selain itu, ada seorang pria muda berdiri di belakang Zhou Qiong, dengan tangan bersilang dan pedang seputih salju di pelukannya, memancarkan temperamen dingin. Saat ini, Zhou An tersandung masuk. "Ups, Nona, para tetua, balas dendam padaku." Zhou An berteriak dengan malu. Zhou Qiong mengangkat alisnya dan bertanya dengan heran, "Zhou An, apa yang terjadi? Bagaimana kamu menjadi seperti ini?" Zhou An segera menceritakan apa yang terjadi sebelumnya. Tentu saja dia menghilangkan plot tentang keterampilan medisnya yang buruk. "Lin Long," Zhou Qiong mendengus, "betapa beraninya kamu menyentuh keluarga Zhouku." Meskipun Zhou Qiong terlihat seperti Dewi Es dan Salju, dia tetap memiliki temperamen yang buruk. Dia menamparkan meja dengan tangannya yang marah. Saya benar-benar berpikir bahwa keluarga Zhou saya tidak memiliki siapapun pada saat ini." Tetua yang akrab dengan emosinya segera berkata, "Nona, saya pikir masalah ini harus dibicarakan di jangka panjang, sehingga Zhou An mereka yang kehilangan keterampilan bela diri mungkin bukan orang biasa, jadi kita harus menyelidikinya terlebih dahulu." "Iya, Nona, dan orang ini sebenarnya tahu akupuntur Tai Chi Liang Yi. Saya pernah mendengarnya adalah teknik yang sudah lama hilang. Akupuntur, identitas dan latar belakang Lin Long, saya khawatir itu tidak sederhana."
Zhou Qiong mendengus. Apa yang kamu takutkan? Jadi bagaimana jika itu tidak sederhana? Jika kamu berani menyentuh keluarga Zhouku tanpa izin saya, Anda mencari kematian? Tidak peduli itu tidak seorang pun. Saya tidak bisa mengampuni dia. Pergi dan cari tahu untuk saya sekarang. Lokasi spesifik Linlong. Saya akan menemuinya secara pribadi untuk melunasi rekeningnya. Nona, ini, beberapa tetua masih ingin membujuk. Pada saat ini, Zhou Qiong menamparkan meja lagi dan berteriak, apa yang saya katakan tidak dihitung. Kali ini, bahkan meja batu pun memiliki celah. Beberapa tetua segera menahan kata-kata mereka dan kemudian mengangguk setuju. Oke, Nona, ayo kita selidiki sekarang. Setelah mengatakan itu, para tetua ini mundur. Keesokan harinya adalah hari Senin, dan sekolah telah menjadwalkan kelas. Ye Chong tidak ingin pergi, tapi dia mendapat telepon dari Spotted Tiger. Spotted Tiger mengingatkan Ye Chong bahwa untuk menyamar, dia harus pergi ke kelas seperti siswa. Ye Chong tidak punya pilihan selain meninggalkan villa lebih awal dan kembali ke sekolah. Ketika dia sampai di kelas baru saja akan dimulai. Mata kuliah hari ini juga merupakan mata kuliah khusus dari Ivy League National University, yaitu mata kuliah teologi dan psikologi. Guru yang mengambil mata kuliah tersebut adalah seorang pendeta paruh waktu yang dikenal dengan nama Pastor Wang. Siswa lain sudah duduk, dan Ye Chong adalah orang terakhir yang masuk. Pendeta Wang menyesuaikan kacamatanya dan hendak memarahi Ye Chong karena terlambat. Saat ini, bel sekolah tiba-tiba berbunyi, dan pendeta Wang menyerah. Dia melambai pada Ye Chong dan memberi isyarat agar Ye Chong kembali dan duduk. Ye Chong duduk di kursi yang ditinggalkan oleh Li Bai Chao untuknya. Kemudian pendeta Wang mulai mengajar. Chen Fei Fei duduk di belakang Ye Chong dan menyodok punggung Ye Chong dengan penanya. Ye Chong berbalik dan tersenyum pada Chen Fei Fei, menunjukkan bahwa Chen Fei Fei akan berbicara setelah kelas. Li Bai Chao tidak bisa menahan rasa penasarannya dan bertanya, "Saudaraku, kamu tiba-tiba pergi kemarin. Apakah kamu baik-baik saja? Apa yang kamu lakukan?" Ye Chong menggelengkan kepalanya, tetapi sebelum dia dapat berbicara, Li Bai Chao ditemukan oleh pendeta Wang. Pendeta Wang memarahi, "Berdiri, kamu teman sekelas, saya telah menangkapmu beberapa kali. Apakah kamu tidak ingin berbicara di kelas saya?" Li Bai Chao berkata, "Guru, saya tahu saya salah, saya tidak berani melakukannya itu lagi." Melihat senyum lucumu, pendeta Wang berkata, "Saya tahu kamu tidak akan memperbaikinya." Li Bai Chao berkata, "Guru, bagaimana kamu tahu saya tidak akan memperbaikinya? Saya pasti akan memperbaikinya." "Kamu masih berani keras kepala denganku?" Pendeta Wang berkata, "Kamu kelihatannya keras kepala dan keras kepala. Kalau saya bilang kamu tidak akan memperbaikinya, kamu tidak akan memperbaikinya." Li Bai Chao merentangkan tangannya dan berkata, "Guru, jika saya memperbaikinya, apakah itu berarti saya tidak mendengarkan guru? Sepertinya saya tidak dapat memperbaikinya. Saya hanya dapat berbicara di kelas." Banyak siswa yang meliput mulut mereka dan tertawa. Pendeta Wang terdiam beberapa saat ketika Li Bai Chao mengatakannya. Dia sangat marah sehingga dia mengambil buku itu dan memukul Li Bai Chao. "Kamu, beraninya kamu." Namun, begitu dia menghancurkan Li Bai Chao, pendeta Wang menyadari bahwa dia telah kehilangan kendali dan berkata dengan cepat, "Pencipta dunia yang maha kuasa, maafkan dosa dan kemarahanku." Lebih banyak siswa berkata tertawa. Li Bai Chao tidak bisa menahan tawa. "Beraninya kamu tertawa," kata pendeta Wang. "Guru, apakah pencipta yang maha kuasa yang memberitahu Anda bahwa saya tidak akan memperbaikinya?" Li Bai Chao tersenyum. "Kalau begitu, pencipta yang maha kuasa tidak terlalu mampu." Hal ini membuat pendeta Wang sangat marah dan berkata, "Apa, dasar bodoh? Beraninya kamu mengolok-olok sang pencipta, pencipta yang maha kuasa. Mohon maafkan anak bodoh ini." Beberapa siswa tidak bisa menahan tawa.
teman sekelas ini biasanya suka mengolok-olok Pendeta Wang. Sejak Li Baichao mulai berkencan dengan Lin Fangfang, akhir-akhir ini dia menjadi semakin sulit diatur di sekolah. Dia biasanya sangat suka bercanda dengan gurunya, tapi hari ini dia malah bercanda dengan Pendeta Wang. Bisakah Pendeta Wang memanjakannya? Hasilnya 1 menit kemudian, Li Baichao dikirim ke taman bermain untuk menerima hukuman. Setelah kelas selesai, tidak ada kelas selama sisa sore itu. Chen Feifei mengajak Ye Chong makan makanan lezat di sekitar kampus. Sekarang di sekolah, hubungan antara Chen Feifei dan Ye Chong pada dasarnya diakui. Kecantikan sekolah mereka akhirnya mendapatkan seorang istri, dan impian banyak orang hancur. Dan mantan idola sekolah mereka Sun Tian masih sangat cemburu. Dia tidak pernah menyerah pada Chen Feifei. Namun, rekan Sun Tian dan Chen Kai tidak lagi berani memprovokasi Ye Chong. Karena Ye Chong telah mengalahkan Sun Tian dalam segala aspek. Tentu saja, meskipun Sun Tian tahu betapa kuatnya Ye Chong, dia masih berfantasi di dalam hatinya bahwa jika ada kesempatan, dia bisa mempermalukan Ye Chong. Sekalipun, Sun Tian merasa puas dan bisa memenangkan muka dan kembali. Dan Chen Yaoyao adalah orang yang tidak bahagia sepanjang hari. Kini Chen Yaoyao akhirnya menyesalinya, karena setelah mengetahui betapa kuatnya Ye Chong, dia mendesak ayahnya Chen Jiankang untuk menyelidiki kontrak tersebut ketika dia kembali ke rumah. Akibatnya, Chen Jiankang secara khusus berkonsultasi dengan teman-teman di daratan dan menemukan bahwa stempel grup Longshan pada kontrak itu asli, dan presiden tertinggi grup Longshan sebenarnya adalah Ye Chong. Dengan kata lain, setidaknya sebagian dari kontrak dengan Longshan Group adalah benar. Karena grup Longshan itu nyata, maka grup Lu juga pasti nyata. Meskipun Chen Jiankang belum pergi ke grup Lu untuk memverifikasinya, dia sekarang yakin bahwa kontrak tersebut asli. Dan apa yang dapat dibawa oleh kontrak ini kepada keluarga Chen adalah perubahan yang mengejutkan. Ketika mereka mengetahui kebenarannya, Chen Jiankang dan Xiu Qian tercengang. Memikirkan sikap mereka terhadap Ye Chong pada saat itu, mereka berdua menyesal sekaligus takut. Lydia Su sebaliknya sangat tenang. Aku sudah memberitahumu sejak lama, bagaimana murid adikku bisa begitu buruk, kata Suli. Chen Jiankang ingin Chen Yaoyao mengundang Ye Chong kembali untuk makan malam dan mengambil kesempatan untuk meminta maaf padanya. Namun, bagaimana Chen Yaoyao bisa memiliki wajah seperti itu sekarang? Bisakah dia menyenangkan Ye Chong? Chen Yaoyao kini hanya merasakan penyesalan di hatinya. Dan ketika dia melihat Chen Feifei dan Ye Chong berjalan pergi bersama, dia merasa lebih patah hati. Di bawah tatapan iri semua orang, Ye Chong dan Chen Yaoyao berjalan mengelilingi kampus. Ketika tiba waktunya makan siang, mereka meninggalkan gerbang sekolah. Kebetulan ada acara yang diadakan di gerbang sekolah, dan siswa dari Sekolah Pertukaran Internasional sedang membagikan brosur. Seorang wanita cantik berpakaian indah datang dan memasukkan selebaran ke tangan Ye Chong. Pria tampan, beberapa ilmuwan dari Mauritius akan datang ke kampus kami untuk pertukaran akademis bulan depan. Kalau begitu, Anda dipersilakan untuk berpartisipasi dalam kegiatan kami, kata si cantik kepada Ye Chong sambil tersenyum. Wanita ini mengenakan riasan tebal dan sepasang mata besar yang dilukis dengan eyeshadow ungu, menatap Ye Chong sepanjang waktu. Ye Chong sudah akrab dengan tatapan seperti ini. Lagi pula, sebagai pacar gadis cantik di sekolah, mudah bagi orang lain untuk mengamatinya dengan cermat. Ye Chong hanya tersenyum sedikit melihat adegan ini. Chen Feifei, sebaliknya, mendengus dan dengan cepat memeluk Ye Chong dan berjalan pergi. Para siswa yang membagikan brosur terlihat bingung. Tampaknya rumor bahwa si cantik sekolah Chen punya pacar memang benar. Tapi si cantik sekolah Chen ini benar-benar melindungi makanannya, si cantik berpikir dalam hati. Ye Chong menemani Chen Feifei bermain-main di kampus sepanjang sore. Untungnya di dekat kampus ada segalanya,
termasuk banyak fasilitas hiburan. Setelah keduanya makan besar, mereka pergi menonton film di bioskop terdekat. Ada film baru yang dirilis baru-baru ini berjudul Alone on Earth, dan mereka berdua tertawa terbahak-bahak saat menontonnya. Setelah menonton film, hari mulai gelap, keduanya pergi makan malam lagi dan kemudian kembali ke sekolah. Tentu saja, Ye Chong tidak berencana kembali ke asrama sekolah selama periode ini. Karena dia tahu bahwa keluarga Zhou akan segera datang ke rumahnya. Dia harus kembali ke villa untuk menunggu keluarga Zhou. Jadi, setelah Ye Chong mengirim Chen Fei Fei kembali ke asrama, dia kembali ke villa. Faktanya, Ye Chong secara khusus mengatur agar keluarga Huang meninggalkan petunjuk sehingga keluarga Zhou dapat dengan mudah menyelidiki lokasi villa tersebut. Malam itu, para tamu datang ke villa Ye Chong seperti yang diharapkan. Itu tidak lain adalah Zhou Qiong, wanita tertua dari keluarga Zhou dan peri pedang kecil peringkat 9 di daftar tangga, dan pengikutnya Anu. Keduanya datang ke pintu villa Ye Chong ketika Anu membunyikan bel pintu villa Ye Chong. Ye Chong telah berubah menjadi linlong. Setelah itu, Ye Chong keluar dari villa dan menuju ke rumput di halaman. Ketika Zhou Qiong melihat Ye Chong, dia tertegun. Dia tidak menyangka bahwa Linlong memang sangat tampan, seperti informasi dalam penyelidikan. Pria tampan, dengan kekuatan seperti itu, benar-benar bakat yang bagus. Jika aku bisa mengenalnya, mungkin, memikirkan hal ini, Zhou Qiong langsung memerah, mengutuk dalam hati bahwa dia benar-benar tidak berharga. Mengapa dia memikirkan hal-hal ini ketika dia melihat pria tampan? Ketika Ye Chong melihat Zhou Qiong, dia juga tercengang. Zhou Qiong terlahir sangat cantik, dan karena budidayanya, dia lebih segar dan halus, jauh lebih cantik daripada manusia biasa, dan kecantikannya bisa menyaingi Tang Chun. Yang lebih mengejutkan Ye Chong adalah, mengapa wajah Zhou Qiong begitu memerah, dan ekspresinya sedikit canggung. Apakah ada yang salah dengan gadis kecil ini? Ye Chong mau tidak mau melihat lagi Anu yang agak membosankan yang berdiri di belakang Zhou Qiong. Karena Ye Chong dapat melihat bahwa Anu bahkan lebih kuat dari Zhou Qiong. Faktanya, Anu dan Zhou Qiong memiliki usia yang hampir sama. Mereka dibesarkan di keluarga Zhou sejak mereka masih muda, dan selalu bersama wanita tertua, berlatih ilmu pedang bersamanya. Faktanya, Anu adalah seorang pendekar pedang yang jenius, dan keluarga Zhou secara alami menemukannya, jadi mereka menjaga Anu bersama Zhou Qiong. Perasaan Anu terhadap Zhou Qiong secara alami tidak biasa. Dia bersedia untuk tetap berada di sisi Zhou Qiong. Jika perlu, dia bahkan akan mati demi Zhou Qiong. Jika tidak, Anu juga bisa masuk dalam daftar tangga. Namun dia bersedia tinggal bersama Zhou Qiong, tanpa mengungkapkan emosinya, dan hanya bersedia melindungi Zhou Qiong. Pada saat ini, Zhou Qiong juga menyadari bahwa dia telah kehilangan kesabaran. Dia dengan cepat berdeham dan berkata dengan wajah memerah, "Apakah kamu Linlong?" Ye Chong mengangguk dan berkata, "Ini aku." Dari keluarga Zhou, HMPH, katakan, "Namaku akan membuatmu takut sampai mati. Aku Zhou Qiong, pendekar pedang kecil dari keluarga Zhou," kata Zhou Qiong. Ye Chong hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu." Zhou Qiong mengerutkan kening. "Apa, Anda berani mengatakan Anda tidak tahu? Anda benar-benar belum pernah melihat dunia." Zhou Qiong terus bertanya, "Tingkat kultivasi Zhouan, apakah Anda menghapusnya?" "Iya, saya melakukannya." Orang ini mengandalkan kemampuannya sendiri untuk menjadi tidak masuk akal, menindas pria dan wanita, dan ingin membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Dia harus dihapuskan dan biarkan saya memilih lagi. Aku juga akan menghancurkannya, kata Ye Chong. Zhou Qiong tidak bisa berkata-kata, menahan amarah di hatinya. Jika Linlong ini tidak begitu tampan, dia pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Faktanya,
Zhou Qiong secara alami mengetahui siapa Zhou An. Bahkan jika Zhou An melakukan kesalahan, dia adalah keluarga Zhouku. Seperti kata pepatah, itu tergantung pada pemiliknya saat memukuli seekor anjing. Jika kamu menghancurkan Zhou An, kamu meremehkan keluarga Zhou kami. Jika kamu tidak, jangan beri aku wajah Zhou Qiong. Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kasar, kata Zhou Qiong. Ye Chong tersenyum sedikit dan berkata, jika aku tidak melihatmu sebagai seorang gadis, aku akan mengalahkanmu juga. Kamu, Zhou Qiong menghentakkan kakinya, aku sangat marah sehingga aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak akan membiarkanmu hari ini. Ye Chong, dia berkata dengan tenang, jadi, apa yang kamu inginkan? Zhou Qiong mendengus, aku akan memberimu pelajaran hari ini dan memberitahumu betapa kuatnya dirimu. Ye Chong sedikit tersenyum, oke. Lalu biarkan aku melihat seberapa besar dirimu. Kemampuan. Zhou Qiong kemudian mengulurkan tangan, dengan 5 jari ramping terentang. Biasanya, setiap kali Zhou Qiong melakukan gerakan ini, Anu di belakangnya akan mengirimkan pedang giok putih Zhou Qiong ke tangan Zhou Qiong. Namun, entah apa yang terjadi hari ini, Arjun tidak bereaksi sama sekali. Zhou Qiong kembali menatap Anu dengan rasa ingin tahu, hanya untuk menemukan bahwa Anu sedang menatap Ye Chong dengan linglung. Anu, apakah kamu juga tertarik dengan penampilannya? Zhou Qiong berpikir dalam hati. Ternyata Anu baru saja terpana karena mengetahui kekuatan Ye Chong tidak terlihat olehnya. Anu bukan orang bodoh, dia tahu bahwa ini tidak berarti Ye Chong lemah. Tapi pria bernama Lin Long di depannya itu terlalu kuat. Begitu kuatnya sehingga aku bahkan tidak bisa melihatnya. Zhou Qiong memiliki temperamen yang panas, tetapi dia tidak mempedulikannya. Dengan pedang di tangannya, dia berani bermusuhan dengan siapapun. Kemudian, Zhou Qiongqing terbatuk, dan Anu sadar kembali. Ketika dia melihat Zhou Qiong mengulurkan tangannya, dia dengan hormat menyerahkan pedang yang ada di tangannya, memancarkan cahaya putih dingin, kepada Zhou Qiong. Tangan giok Zhou Qiong memegang pedang, dan tangan lainnya memegang gagangnya. Mendengar suara cang dentang, dia mencabut pedangnya. Pedang giok putih memiliki bilah yang ramping dan bahkan lebih putih. Saat pedang terhunus, tampak seperti cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya beriak ke segala arah seperti gelombang air, dan udara dingin sangat menyengat. Ye Chong tidak bisa tidak mengagumi, itu memang pedang yang bagus. Kemudian, Zhou Qiong berteriak manis dan terus menuangkan zeki ke dalam pedang giok putih. Di bawah sinar bulan, Zhou Qiong memegang pedang giok putih, tampak seperti peri dari 9 surga, yang sungguh menarik perhatian. Namun, pedang di tangan Zhou Qiong sebenarnya tidak sederhana. Zhou Qiong berteriak pelan dan mengayunkan pedangnya secara tiba-tiba. Energi pedang putih tajam melonjak dan jatuh dari langit, menebas Ye Chong yang berjarak lebih dari 20 meter. Saya harus mengatakan bahwa pedang ini sangat terampil, dan dia layak disebut pedang kecil abadi di peringkat tangga surgawi. Minggu ini Qiong menempati peringkat ke-9 di antara talenta muda di seluruh dunia keluarga tersembunyi, dan dapat dianggap sebagai generasi muda yang sangat kuat. Namun, kekuatannya masih jauh lebih buruk daripada Ye Chong. Ilmu pedang yang diwarisi oleh Ye Chong adalah ilmu pedang Dewa Pedang Krisan. Dewa Tanah pada saat itu, tentu saja tidak sebanding dengan Zhou Qiong, yang disebut pendekar pedang kecil. Dalam kilatan petir, cahaya pedang Zhou Qiong telah mengenai Ye Chong. Ye Chong tidak menganggapnya serius, dengan santai mencabut pedang tulang ikan, lalu mengayunkannya dengan santai, menebas cahaya pedang biru berbentuk bulan sabit. Tentu saja, ini bukan ilmu pedang Dewa Pedang Krisan yang sebenarnya. Ini hanya ilmu pedang yang dipelajari oleh Ye Chong, tapi itu cukup untuk menghadapi Zhou Qiong. Energi pedang kedua orang itu bertabrakan di udara,
energi pedang cian dan putih segera bercampur dan terjerat, mengeluarkan suara ledakan, lalu berubah menjadi ribuan cahaya cian dan putih, tersebar di kegelapan malam. Jarak antar villa di sini sangat jauh, namun mereka yang tinggal di sekitarnya juga mendengar suara benturan pedang. Orang-orang bersandar ke jendela untuk menonton. Dan ketika mereka melihat, mereka hanya bisa melihat titik-titik cahaya biru putih yang meledak. Mereka mengira sedang menyalakan kembang api, namun kembang api tersebut sangat aneh. Mereka hanya menyalakannya sesaat lalu menghilang. Meskipun energi pedang putih Zhou Qiong tidak melukai Ye Chong, energi pedang tajam tersebut masih membelah lubang hitam sepanjang lebih dari 20 meter di halaman depan Villa Ye Chong. Zhou Qiong sedikit terkejut. Dia tidak menyangka pihak lain bisa menerima pedangnya, bersambung.